7 juta spirit jades. Pergi sekali, pergi 2 kali, pergi 3 kali. Sepakat. Tawaran pemenang 7 juta spirit jades mengejutkan semua orang. Tanpa penawaran orang lain, Xiao Chen mendapatkan api sejati cahaya matahari yang menyilaukan seperti yang dia inginkan. Selamat kepada tamu terhormat di ruang VIP 3 karena telah mendapatkan api sejati cahaya matahari yang menyilaukan. Lan Luo tersenyum tipis. Saat dia melihat ke arah ruang VIP 3, minat bersinar di matanya. Dia benar-benar ingin tahu siapa sebenarnya tamu terhormat di ruang VIP 3 itu. Memikirkan bahwa orang ini berani mengambil risiko menyinggung Yan Xin pada saat kritis untuk membantunya. Namun, jelas bahwa Lan Luo terlalu memikirkan hal ini. Xiao Chen murni ingin mendapatkan Dazzling Sunlight True Flame. Tidak peduli apa yang dilakukan Xiao Chen, dia pada akhirnya akan menyinggung pihak lain, jadi sebaiknya dia pergi saja. Dalam perang penawaran nyata, harga akhir dari api sejati cahaya matahari yang menyilaukan mungkin telah mencapai 10 juta spirit jades. Harga seperti itu lebih dari nilainya. Selanjutnya, Xiao Chen bisa menekan pihak lain, memberinya pukulan psikologis. Siapa yang menyuruh Yan Xin untuk tidak berani memasuki perang penawaran dengan Xiao Chen, menghalangi orang lain untuk menyerukan tawaran mereka juga. Kakak Xiao Chen, apakah kamu benar-benar memiliki 7 juta spirit jades? Fei petik terbalik agak terperangah. Xiao Chen benar-benar kaya, memikirkan bahwa dia bisa mengeluarkan begitu banyak spirit jade sekaligus. Xiao Chen memiliki 2 juta giok roh kelas medial di tangan. Bahkan pada nilai tukar yang paling tidak menguntungkan, dia bisa mendapatkan setidaknya 200 juta spirit jades biasa. Secara alami, 7 juta bukanlah hal yang sulit. Kakak memang kakak, benar-benar mendominasi. Xiao Su merasa sangat senang. Awalnya, dia khawatir tentang kemampuan keuangan Xiao Chen. Sekarang, dia tidak lagi khawatir. Pada saat yang sama, dia terkejut. Siapa sebenarnya Xiao Chen ini? Xiao Chen dapat memanggil binatang buas Major Primal Core tahap akhir dan sangat kaya. Selanjutnya, kekuatannya tak terduga. Mungkinkah Xiao Chen menjadi murid elit dari sekte peringkat 3 yang keluar untuk pelatihan pengalaman? Setelah memikirkannya, Xiao Su merasa bahwa ini masuk akal. Mungkin Xiao Su mungkin mengikuti orang yang tepat. Saat pelelangan berlanjut, Xiao Su membuka matanya lebar-lebar, berharap bisa menawar harta yang paling mahal. Ini adalah mentalitas pria. Karena orang lain yang membayar, dia pasti akan mendapatkan yang paling mahal. Jika itu sesuatu yang murah, dia akan merasa seperti ditipu. Kenyataannya, dia tidak menyadari bahwa tidak peduli apakah itu murah atau mahal, dia mendapatkannya secara gratis. Xiao Chen hanya tersenyum dan membiarkan Xiao Su terus berpikir seperti ini. Saat ini, dia ingin mendapatkan pedang untuk Luonan. Xiao Chen ingat apa yang dia janjikan kepada pihak lain. Selanjutnya dalam pelelangan adalah pedang harta karun, pedang angin dingin, alat mendalam kelas superior. Lebih penting lagi, itu ditempa oleh Master Swordsmith Qian Tai dari Grave Sea. Kualitasnya terjamin. Saat Lan Luo mengatakan itu, kerumunan meletus dalam diskusi. Tanpa diduga, ini adalah karya Master Qian Tai. Nama Master Qian Tai saja bernilai 1 juta spirit jades. Petik 2. Saya tidak tahu siapa yang mengirimnya. Untuk berpikir bahwa dia tidak menggunakan karya guru Qian Tai untuk dirinya sendiri. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Orang itu mungkin seorang ahli pedang. Mungkin orang itu membutuhkan spirit jades untuk membuat terobosan. Benar, benar. Semuanya mungkin. Karena Paviliun Awan Ungu mengatakan itu adalah pekerjaan Tuan Qian Tai, itu dijamin. Petik 2. Xiao Chen berpikir keras ketika dia mendengar semua ini. Kemudian, dia menatap Xiao Su dan bertanya, apakah Master Qian Tai ini sangat terkenal? Xiao Su mengangguk dan menjawab, itu wajar. Dia adalah salah satu dari 10 penyuling teratas di Grave Sea Cluster, prestasinya dalam menempa pedang telah mencapai puncaknya. Hanya sedikit orang yang bisa bersaing dengannya. Pedang ini seharusnya menjadi salah satu karya awal sang master. Namun, nilainya pasti akan luar biasa. Tuan biasanya tinggal di laut kuburan. Orang sering mengambil risiko bahaya menyeberangi laut untuk mencari pedang. Laut kuburan. Pusat setiap klaster adalah laut tak terbatas. Itu adalah laut yang benar-benar berbintang. Air laut telah terbentuk dari pembubaran banyak bintang kuno dan bukan air dalam arti normal. Dasar lautan berbintang ini semuanya memiliki binatang buas. Orang biasa tidak bisa pergi ke bawah air. Hanya percikan yang bisa menghancurkan seorang pembudidaya tokoh sejati sampai mati. Pusat dari Grave Sea Cluster adalah Grave Sea. Tempat itu disebut Laut Makam karena laut tanpa batas itu memiliki banyak kuburan aneh yang menghiasinya. Bahkan sampai hari ini,
itu adalah tempat yang mirip dengan tanah terlarang. Namun, sumber daya, energi spiritual, dan harta karun alam yang ditemukan di Laut Kuburan semuanya adalah puncak di alam luar. Semua sekte peringkat 3 di Grave Sea Cluster berbondong-bondong ke sana, menjadikannya tempat di mana para elit sejati berkumpul. Bahkan bajak laut berusaha keras untuk bisa memasuki lautan berbintang. Ada banyak lautan berbintang independen di alam semesta, semuanya merupakan tanah terlarang yang terkenal di Great Thousand Realms. Mampu mencari kesuksesan di tempat-tempat seperti itu adalah suatu kehormatan bagi bajak laut. Setelah bajak laut menerobos ke laut berbintang sekali, mereka mendapatkan hak membual selama sisa hidup mereka. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya. Ketika penawaran dimulai, Xiao Chen merenung sejenak sebelum memutuskan untuk mendapatkan pedang ini untuk Luonan. Pedang angin dingin memiliki tawaran awal 100.000 spirit jades. Pendekar pedang yang tertarik untuk bersaing untuk itu, Anda dapat mulai memanggil tawaran Anda. Lan Luo menyelesaikan perkenalan dan mengumumkan permulaan. Dimanapun itu, pembudidaya yang menggunakan pedang selalu menjadi arus utama. Tawaran melonjak sangat cepat. Namun, kesibukan itu tidak berlebihan seperti penjualan Dazzling Sunlight True Flame. Lagi pula, tidak semua orang sekaya alkemis. Ketika harganya mencapai 1 juta, persaingan mulai menipis. 1,5 juta spirit jades. Tiba-tiba, pedang es salju, Luo Feng, mengajukan tawaran. Pendekar pedang yang tersisa yang bersaing memperebutkan pedang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Kemudian, mereka berhenti menaikkan harga. Pertama, mereka tidak mungkin lebih kaya dari Luo Feng. Kedua, mereka takut akan pembalasan Luo Feng untuk ini. Namun, tawaran Luo Feng tidak bertahan lama. Xiao Chen memanggil tawaran dari ruang VIP 3. 1.600.000 spirit jades. Retakan. Di dalam ruangan, cangkir anggur di tangan Ice Snow Sword langsung pecah. Ekspresi Luo Feng berubah sangat dingin, terlihat agak menakutkan. Kakak senior, bagaimana kalau aku pergi mencari tetua dari pihak kita untuk meminjam beberapa spirit jades? Tidak perlu takut pada Xiao Chen ini, salah satu saudara junior Luo Feng menyarankan. Bibir Luo Feng melengkung membentuk senyuman dingin. Tidak perlu. Karena dia menyukainya, dia bisa memilikinya. Selama dia bertahan untuk melakukannya. Ketika Xiao Chen mengajukan penawaran, seluruh tempat terkejut. Tanpa diduga, Luo Feng tidak membalas dengan kenaikan gaji. Namun, setelah memikirkannya, mereka mengerti. Luo Feng dan Yan Xin bersiap untuk merampok Xiao Chen setelah ini selesai. Xiao Chen ini benar-benar mencari masalah untuk dirinya sendiri. Setelah menyinggung Yan Xin, dia sekarang menyinggung pedang es salju. Ini sudah berakhir. Di dalam kamar VIP-nya, ekspresi Xiao Chen tetap tenang dan agak senang. Tentu saja, dia senang karena dia bisa menjaga tawaran dari apa yang ingin dia beli rendah. Adapun diskusi di aula di bawah, dia memilih untuk mengabaikannya. Ketika seseorang masih hidup, seseorang tidak mungkin kehilangan hak untuk membeli sesuatu. Tidak ada logika seperti itu sejauh yang dia ketahui. Kakak Xiao Chen, pedang ini, Luonan bertanya sambil menatap Xiao Chen. Xiao Chen mengangguk dan berkata, aku membelikan pedang ini untukmu. Ketika Luonan mendengar itu, dia bersukacita. Pedang es salju ini secara pribadi ditempa oleh Master Qiantai. Itu harus menjadi yang teratas di antara alat mendalam kelas unggul. Sebagai pendekar pedang, siapa yang tidak suka memiliki pedang yang mereka kagumi? Namun, pedang angin dingin itu, namun demikian, setelah beberapa waktu, Luonan mulai khawatir. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa. Ada banyak hal di dunia yang seseorang dapat bertahan dan menyerah. Namun, jika seseorang harus takut bahkan ketika membeli pedang, lalu apa gunanya datang ke paviliun awan ungu ini? Yang paling penting, Xiao Chen tidak pernah takut pada keduanya sejak awal. Selamat kepada kamar VIP 3 karena mendapatkan pedang angin dingin Master Qiantai seharga 1.600.000 spirit jades. Mata indah Lan Luo dipenuhi dengan kebingungan. Dia sekarang semakin penasaran dengan identitas orang di ruang VIP 3. Namun, dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Sekarang, dia datang ke item terakhir dari lelang skala besar tahunan Paviliun Awan Ungu. Selanjutnya, barang lelang ini agak istimewa dan juga merupakan harta terakhir hari ini. Itu adalah spanduk bajak laut kuno. Setelah itu, bawahan Lan Luo membawa barang lelang ke platform dan melepas kain merah. Sebuah spanduk merah tua lusuh muncul di hadapan semua orang. Tiang spanduk terkorosi dan bernoda. Spanduk merah itu compang camping, dan desainnya tidak lagi jelas. Namun,
Aura kuno spanduk bajak laut mengejutkan semua orang ketika mereka merasakannya. Ini adalah spanduk bajak laut yang sangat kuno. Meskipun penilai kami tidak berhasil mengidentifikasi asal-usulnya, itu pasti memiliki setidaknya 10.000 tahun sejarah. Ini ditemukan oleh seorang kultivator di kedalaman Grave Sea. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Master Spanduk Bajak Laut memiliki identitas yang luar biasa saat itu. Petik 2. Lan Luo melakukan yang terbaik untuk menjelaskan sejarah Spanduk Bajak Laut, menarik semua orang yang hadir. Tawaran awal Spanduk Bajak Laut adalah 5 juta spirit jades. Setiap teman yang tertarik dapat memulai penawaran. Petik 2. Namun, ketika Lan Luo mengumumkan tawaran awal, suara tidak senang datang dari kerumunan. Spanduk bajak laut ini sebenarnya cukup bagus. Hanya nilai historisnya yang bernilai 1 juta spirit jades. Jika secara kebetulan, bahkan kemungkinan 1:10.000, pemilik spanduk bajak laut ini sebelumnya luar biasa, maka akan sangat bernilai 1 juta untuk membelinya dan menelitinya. Namun, spanduk bajak laut seperti itu hanya bernilai 1 juta spirit jades. Siapapun yang membelinya lebih dari itu hanya akan menjadi pemborosan yang bodoh. Melewati 5 juta spirit jades, pembeli akan menjadi idiot, lebih buruk dari orang bodoh. Kakak, belilah. Saya menginginkannya. Ketika spanduk bajak laut muncul, Xiao Su menjadi sangat bersemangat. Kemudian, dia dengan sangat bersemangat mendesak Xiao Chen untuk menawarnya. Xiao Chen memuntahkan anggurnya. Kemudian, dia meletakkan cangkir anggurnya dan menatap Xiao Su. Apa kamu yakin? Saya mungkin punya uang, tetapi tidak boleh disia-siakan seperti ini. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam. Dia masih membutuhkan spanduk bajak laut. Memasang spanduk bajak laut yang bagus di atas kapal bisa sangat meningkatkan pertahanan kapal bajak laut. Banyak spanduk bajak laut puncak bahkan dapat meningkatkan kualitas kapal bajak laut dengan beberapa level. Spanduk bajak laut bukan hanya sekedar tanda atau hiasan untuk kapal bajak laut. Namun, spanduk bajak laut yang dilelang ini sangat compang camping dan lusuh. Jelas, itu hanya memiliki beberapa nilai sejarah yang tersisa. Meskipun demikian, masih ada manfaat lain untuk ini. Karena spanduk bajak laut ditemukan di Laut Makam, itu adalah barang kolektor yang berharga bagi bajak laut yang sangat menyukai lautan berbintang. Mungkin mantan bos bajak laut Xiao Su mengejar poin terakhir. Kamu memilihnya, jadi kamu memanggil tawaran itu. Karena Xiao Chen sudah berjanji pada Xiao Su, tentu saja dia akan membantu Xiao Su mendapatkannya. Bahkan jika dia menyesali janji itu, dia tidak akan mengatakan apa-apa. 5 juta spirit jades. Orang yang berbicara adalah Xiao Su. Seluruh aula lelang segera menjadi heboh. Suara-suara bersemangat terdengar. Bisikan diskusi menyebar ke seluruh tempat. Brengsek. Betapa bodohnya. Dia benar-benar membawa spanduk rusak itu. Sungguh bakat. Haha. Orang-orang di ruang VIP 3 semuanya benar-benar aneh. Ini adalah sesuatu yang paling berharga hanya 1 juta spirit jades. Ini benar-benar tidak layak. Seluruh tempat dipenuhi dengan bisikan ejekan. Namun, Xiao Su tidak peduli sama sekali. Bahkan setelah beberapa saat, tidak ada yang mengajukan tawaran kedua. Lan Luo mulai merasa cemas. Ini bukan spanduk bajak laut biasa, itu adalah sesuatu dengan asal-usul yang luar biasa. Hanya saja penilai paviliun awan ungu tidak dapat menentukan banyak tentang hal itu. Namun, dia masih menetapkan tawaran awal 5 juta spirit jades. Melihat situasinya, tanpa penawar kedua, paviliun awan ungu hanya bisa melepaskannya dengan harga itu. Namun, selain dari orang bodoh sejati, tidak ada yang akan membelinya. Tidak ada yang akan menawar untuk itu. 5 juta spirit jades, pergi 2 kali. 5 juta spirit jades, naik 3 kali. Sepakat. Selamat kepada ruang VIP 3 atas perolehan item lelang terakhir hari ini. Lelang hari ini berakhir di sini. Setelah ini adalah waktu penjualan lelang. Ada banyak barang berharga yang tidak dipilih untuk dilelang dan dapat dibeli secara langsung. Lan Luo membungkuk sedikit dengan senyum tipis. Dadanya yang indah menyapa dan mengejutkan orang banyak lagi. Setelah Lan Luo turun dari peron dan pergi ke ruang belakang, seorang wanita berusia 40 tahun yang anggun, cantik, berkata sambil tersenyum, "Xiao Lan, kamu melakukannya dengan cukup baik. Bahkan dalam krisis, Anda tidak panik. Anda menjadi lebih baik dalam mengendalikan emosi Anda." Petik 2. Lan Luo tersenyum nakal. Namun, dia tidak bisa tidak memikirkan tamu terhormat di ruang VIP 3 yang membantunya keluar lebih awal. "Bibi Bai, bisakah aku pergi dan mengantarkan barang lelang untuk kamar VIP 3? Wanita yang dipanggil sebagai Bibi Bai memandang Lan Luo dan tersenyum. Itu aneh.
Anda belum pernah mengambil inisiatif untuk mengirim barang lelang ke pelanggan sebelumnya. Petik 2. Lepaskan saya. Saya ingin melihat siapa yang ada di ruang VIP 3. Lan Luo bertingkah seperti anak manja yang sedih saat dia menjabat lengan Bibi Bai. Bibi Bai memandang Lan Luo yang cantik dan menghela nafas. Baiklah, aku menyerah. Untungnya, Bibi Bai Anda adalah seorang wanita. Kalau tidak, tidak peduli siapa itu, laki-laki tidak akan mampu menanggung siksaan seperti itu. Hehe, terima kasih. Bibi Bai adalah yang terbaik. Jangan pernah kau menyesalinya. Tamu yang terdaftar di informasi ruang VIP 3 adalah orang tua. Aku tidak percaya. Saat Lan Luo membawa barang lelang yang dimenangkan Xiao Chen dan berjalan ke ruang VIP 3, dia merasa sangat gugup. Meskipun dia tahu bahwa Bibi Bai sedang menggodanya, dia masih setengah mempercayai kata-kata itu. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya ingin tahu dan memang perlu berterima kasih kepada orang itu. Lan Luo memiliki kelahiran yang luar biasa dan telah melihat berbagai macam pria hebat. Dia sudah lama melihat masa lalu asmara dan tidak memiliki harapan untuk itu. Ketukan, 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 ketukan terdengar. Di dalam kamar, Xiao Su segera berdiri dengan tergesa-gesa. Dia tersenyum dan berkata, barang lelang pasti ada di sini. Kakak, aku akan pergi dan membuka pintu. Petik 2. Berderak. Pintu terbuka, dan Xiao Su langsung tercengang. Melihat Lan Luo di depannya, Xiao Su terus menelan ludahnya, terus-menerus mengeluarkan suara menelan. Dia berharap matanya bisa terjun ke dada putihnya yang besar itu. Hati Lan Luo jatuh. Tanpa diduga, orang di ruang VIP 3 juga sangat mesum. Dia dengan cepat tersenyum sopan dan berkata dengan lembut, ini barang lelangmu. Untuk mengucapkan terima kasih, Lan Luo secara pribadi mengirimkannya. Namun, Xiao Su masih menatap, sama sekali tidak peka dengan kata-katanya. Xiao Chen mengira ada yang tidak beres, jadi dia berkata, Xiao Su, tolong undang tamunya. Setelah kita membayar tagihan, kita masih harus pergi ke aliansi bajak laut. Suara familiar itu datang dari dalam ruangan, membuat jantung Lan Luo berdebar karena suatu alasan. Ini juga mengejutkan Xiao Su. Dia dengan cepat berkata, maaf, silakan masuk. Namun, Xiao Su malu mengetahui bahwa Lan Luo sudah melangkah masuk. Lan Luo tampak bersinar dengan semacam cahaya. Sejak dia masuk, ruangan menjadi cerah. Xiao Chen berubah agak terganggu. Yang disebut, keindahan bercahaya, mungkin mengacu pada ini. Namun, dia dengan cepat tenang. Tanpa diduga, Nona Lan Luo secara pribadi datang untuk mengantarkan barang. Terima kasih untuk masalahmu. Xiao Su, Luonan, pergi dan periksa barang-barangnya. Setelah Anda memverifikasi bahwa mereka baik-baik saja, saya akan membayar tagihannya. Xiao Chen berdiri dan mengangguk dengan sopan. Pada saat yang sama, dia secara alami mengambil kristal putih yang mengandung api sejati cahaya matahari yang menyilaukan. Cahaya berapi-api di kristal menerangi ruangan. Setelah memberikan pemeriksaan sepintas dan memverifikasi bahwa itu baik-baik saja, dia mengesampingkannya. Xiao Su melambaikan spanduk bajak laut merah yang compang camping, tampak sangat bersemangat. Seolah-olah dia sendiri yang melakukan perjalanan ke laut berbintang yang luas. Luonan dan Feier memeriksa pedang angin dingin. Jelas bahwa keduanya sangat senang dengan itu. Itu memang pedang yang bagus. Itu berkilau dengan cahaya dingin, menunjukkan tepi yang tak tertandingi. Ketika terhunus, angin dingin melolong. Jika saya ingat dengan benar, 3 item lelang menjadi total 13.600.000 spirit jades. Namun, saya tidak memiliki banyak giok roh kelas rendah. Bagaimana cara melunasi tagihan dengan spirit jades kelas medial? Bisakah Nona Lan Luo membantu saya dengan perhitungan? Lan Luo berpikir sejenak sebelum menjawab, dalam giok roh kelas medial, itu akan menjadi 130.000 giok roh kelas medial. Kita bisa membulatkan ke bawah angka yang lebih rendah. Di paviliun awan ungu kami, Anda menikmati diskon 20% saat menggunakan spirit jades kelas medial. Juga, saya pribadi dapat membantu Anda mendapatkan diskon yang lebih besar. Secara keseluruhan, 80.000 giok roh kelas medial akan cukup. Xiao Chen berpikir dalam hati, giok roh kelas medial benar-benar berharga. Wanita ini juga cukup lugas, membulatkan angka yang lebih rendah. Nona Lan Luo cukup mudah. Xiao Chen menghitung dan menyerahkan 80.000 giok roh kelas medial ke pihak lain. Lan Luo dengan santai menerima spirit jades dan menatap Xiao Chen. Kemudian, dia berkata, terima kasih banyak kepada Tuan Muda Xiao Chen karena telah membantu sebelumnya. Kalau tidak, konsekuensinya akan mengerikan. Petik 2. Membantu.
Komentar ini mengejutkan Xiao Chen sejenak sebelum dia bereaksi sambil tersenyum. Konsekuensinya pasti sangat mengerikan. Saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang akhirnya mati. Petik 2. Saat Xiao Chen mengatakan itu, sedikit kehati-hatian segera terbangun di hati Lan Luo, dan dia dengan cepat menjadi tenang. Cahaya dingin melintas di matanya. Apakah dia melihat sesuatu dan mencari tahu? Namun, dia segera menutupi pandangan itu dan berkata, tidak peduli apa, saya masih harus berterima kasih kepada Tuan Muda Xiao Chen. Biarkan saya mengirim Anda keluar kota. Dengan paviliun awan ungu yang mengawal Anda, saya dapat menjamin keamanan grup Anda. Tidak perlu. Kita masih harus pergi ke aliansi bajak laut. Lan Luo tidak bisa menahan perasaan agak marah. Memikirkan bahwa Xiao Chen tidak menghargai kebaikannya. Ketika Lan Luo melihat spanduk bajak laut di tangan Xiao Su, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia bertanya, Tuan Muda Xiao Chen, apakah Anda bersedia menjual spanduk ini kepada saya? Saya bisa memberi Anda tambahan 30%. Brengsek, apa yang kamu pikirkan? Bahkan jika aku mendapatkanmu sebagai gantinya, aku tidak akan menjual spanduk ini. Saat Xiao Su mendengar ini, dia langsung menjadi gugup dan dengan hati-hati menatap Lan Luo. Ekspresi Lan Luo sedikit berubah, kemarahannya melonjak. Apa contoh ini? Dia pikir dia apa? Kalau begitu, aku berharap kelompokmu beruntung dan tidak akan mengirimmu pergi. Lan Luo benar-benar marah. Pertama, Xiao Chen tidak menghargai kebaikannya. Kemudian, Xiao Su berbicara omong kosong. Jadi, dia berbalik dan pergi. Xiao Su tampak bingung. Ada apa dengan wanita ini? Sebelumnya, ketika pintu pertama kali dibuka, dia tersenyum. Kemudian, dia pergi begitu saja. Aku benar-benar ingin mengobrol dengannya lebih lama. Xiao Chen tidak bisa diganggu. Dia hanya merenungkan spanduk bajak laut kuno itu. Mungkin spanduk bajak laut ini memiliki nilai. Berdasarkan penampilan Lan Luo, dia dengan tulus ingin membelinya. Kakak Xiao Chen, saya pikir Nona Lan Luo hanya bersikap baik, ingin melindungi kita. Namun, kami akhirnya membuatnya marah. Semua orang mungkin salah memahami sesuatu, kata Fei petik terbalik R dengan agak takut-takut. Xiao Chen mengangguk dan tersenyum. Saya tahu. Namun, kami belum bisa pergi. Kita bisa pergi hanya setelah menyembuhkan Luonan. Kita juga perlu mengunjungi aliansi bajak laut. Saat di luar, kita tidak bisa begitu saja menerima kebaikan orang lain begitu saja. Terlebih lagi, jika kedua badut penari itu berani main-main, sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan. Apa yang tidak dialami Xiao Chen sebelumnya? Kedua badut itu benar-benar bukan apa-apa. Dalam pengalaman Xiao Chen yang kaya, keduanya bahkan tidak bisa dianggap sebagai karakter sampingan. Di sisi lain, Lan Luo kembali ke sisi Bibi Bai dengan ekspresi yang agak tidak enak dilihat. Kemudian, dia menyerahkan pembayaran Xiao Chen. 80.000 giok roh kelas medial. Itu adalah diskon yang sangat besar. Apa yang salah? Kamu jatuh cinta padanya. Bibi Bai menggoda saat dia melihat Lan Luo. Namun, ekspresi Lan Luo tampak agak aneh. Lan Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, Bibi Bai, berhenti menggodaku. Namun, orang di ruang VIP 3 itu sepertinya telah mengetahui identitasku. Itu tidak mungkin. Bagaimana seseorang di tempat ini bisa mengetahuinya? Yah, bahkan jika dia melakukannya, itu baik-baik saja. Pelatihan pengalaman Anda berakhir pada awal bulan depan. Kemudian, Anda akan kembali ke markas. Pelatihan pengalaman Anda berakhir pada awal bulan depan. Kemudian, Anda akan kembali ke markas. Tatapan aneh muncul di mata Lan Luo. Kantor pusat benar-benar tempat yang rumit dan serius. Untuk menghindari beberapa hal, Lan Luo harus datang ke daerah matahari ungu yang terpencil ini. Namun, tidak peduli seberapa keras dia bersembunyi, sejak dia lahir, beberapa hal ditakdirkan untuk tetap sama. Darah di tubuhnya tidak akan berubah. Bibi Bai, tolong kirim seseorang untuk melindungi orang-orang itu secara rahasia. Saya percaya bahwa pedang es salju dan Yan Xin pasti akan bergerak padanya, kata Lan Luo lembut setelah mengumpulkan pikirannya. Meskipun Xiao Chen menolak niat baik Lan Luo, dia harus mengakui bahwa dia memang membantunya. Dia harus membalas budi itu. Haha, ini benar-benar langka. Ini adalah pertama kalinya saya melihat Anda mengambil inisiatif untuk memohon atas nama orang lain. Lan Luo menjelaskan, ini tidak bisa dianggap memohon yang lain. Memastikan keselamatan tamu kami selalu menjadi kebijakan paviliun awan ungu kami. Itu untuk di dalam paviliun awan ungu. Di luar paviliun awan ungu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah aturan kota matahari ungu. Bibi Bai tidak menyetujui permintaan Lan Luo. Sebaliknya, dia berkata dengan lembut,
kamu harus tahu bahwa kota Matahari Ungu telah ada selama ribuan tahun dan memiliki banyak aturan yang tak terucapkan. Meskipun aturan ini tidak tertulis, semua orang mengetahuinya. Kalau tidak, tempat itu akan kacau. Ketika Lan Luo mendengar itu, dia sedikit terkejut. Kemudian, dia mengerti. Kota Matahari Ungu ini berada di ujung lingkaran pengaruh klannya. Sekte peringkat 2 itu tahu siapa yang berdiri di belakang Paviliun Awan Ungu dan tidak akan berani mengacaukan mereka. Namun, Paviliun Awan Ungu ada di sini untuk melakukan bisnis juga. Mereka tidak bisa secara terbuka menyinggung faksi-faksi itu. Mereka benar-benar tidak akan pernah berselisih dengan mereka. Saya mengerti. Bibi Bai mengangguk dan berkata, bagus kalau kamu mengerti. Untuk markas, Purple Sun City lebih merupakan penghormatan terhadap tradisi. Petik 2. Setelah Bibi Bai pergi, cahaya aneh melintas di mata Lan Luo. Kemudian, dia berkata dengan lembut, An Yue, kamu tahu apa yang aku inginkan, kan? Pergilah. Tidak ada yang menjawab dari kegelapan. Namun, jika seseorang melihat dengan cermat, seseorang akan menemukan bahwa satu bayangan tampaknya hilang dari ruangan itu. Karena Lan Luo tidak bisa menggunakan kekuatan Paviliun Awan Ungu, dia hanya bisa menggunakan pengawal pribadinya sendiri. Xiao Chen memimpin Feier dan yang lainnya keluar dari Paviliun Awan Ungu. Beberapa sosok melintas terus-menerus, mengikuti dari belakang. Namun, Xiao Chen bertingkah seolah dia tidak menyadarinya. Dia hanya tertawa dingin di dalam hatinya. Berjalan dengan langkah santai, Xiao Chen keluar dari Paviliun Awan Ungu dan tiba di jalan kota Matahari Ungu, lalu menuju ke arah aliansi bajak laut. Saudara Xiao Chen, mengapa pergi begitu cepat? Anda sangat tinggi dan perkasa di rumah lelang. Setelah kamu keluar, apakah kamu akan melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakimu? Sebuah suara dingin terdengar, diarahkan pada Xiao Chen. Ini mengejutkan beberapa orang di belakang Xiao Chen. Abaikan saja dan terus berjalan, kata Xiao Chen acuh tak acuh tanpa berhenti, terus maju tanpa tergesa-gesa. Suara mendesing. Namun, tepat pada saat ini, dua sosok muncul dari belakang. Pedang es salju bertanya dengan acuh tak acuh, Kakak Xiao, mengapa terburu-buru begitu cepat? Yanxin memandang Xiao Chen dan berkata dengan lembut, aku benar-benar melebih-lebihkanmu. Saya pikir Anda akan memiliki beberapa cara ajaib. Ternyata Anda hanya akan melarikan diri dengan cepat. Petik 2. Banyak pembudidaya yang keluar dari Paviliun Awan Ungu, tidak jauh dari situ, segera menyadari situasinya dan merasa bersemangat. Memang, itu seperti yang mereka harapkan. Bagaimana pedang es salju dan Yanxin bisa membiarkan Xiao Chen pergi? Namun, orang banyak tidak tahu mengapa Feng Buyu, bakat baru sekte pengejar angin, tidak muncul. Dua talenta baru lainnya telah menghadiri lelang tahunan skala besar Paviliun Awan Ungu, tetapi Feng Buyu tidak. Kalau tidak, adegan ini akan lebih hidup. Yanxin melihat pedang es salju dan berkata sambil tersenyum, Saudara Luo, sepertinya tidak pernah ada orang di wilayah Matahari Ungu yang luas ini yang bisa membuat kita menyerang bersama. Pedang es salju berkata dengan lembut, selalu ada beberapa orang di dunia yang percaya diri mereka sempurna sampai mereka diberi pelajaran. Sebelumnya, pedang es salju, Luo Feng, telah merasakan beberapa kebencian ketika dia melihat kelompok Xiao Chen di Idol Cloud Restaurant. Namun, Luo Feng tidak merasa perlu membuat keributan karena beberapa kata. Sekarang, sepertinya orang-orang ini tidak akan membalas ketika dia sudah memberi mereka wajah. Apakah mereka berpikir bahwa mereka dapat melakukan apa yang mereka inginkan di Purple Sun City karena mereka memiliki yang mulia inti primal kecil bersama mereka? Namun, ngomong-ngomong, gadis yang mengikuti di belakang mereka terlihat agak cantik. Yanxin memelototi Feier, berkelebat di matanya. Sepertinya upaya murid sekte pembakaran bulan untuk menganiaya Feier sebelumnya mungkin adalah niat Yanxin. Kedua talenta baru itu berbicara seolah-olah kelompok Xiao Chen hanya mengudara. Perlakuan ini membuat orang-orang yang keluar dari Paviliun Awan Ungu menggelengkan kepala. Memikirkan bahwa kedua orang ini mempermainkan Xiao Chen seperti itu, sama sekali tidak memikirkannya. Jelas, mereka sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Namun, orang banyak mengasihani Xiao Chen. Dia seharusnya tidak menyinggung kedua orang ini. Sekte Burning Moon dan Ice Snow Mountain Manor adalah sekte peringkat 2 dari wilayah Matahari Ungu. Selanjutnya, kedua orang ini adalah puncak talenta baru dari sekte masing-masing. Mereka bukanlah orang-orang yang harus disakiti. Namun, tidak ada yang menemukan bahwa beberapa kemarahan telah muncul di mata Xiao Chen di beberapa titik waktu. Sementara Xiao Chen marah dan terbunuh sejak memasuki kota Awan Ungu, dia tidak benar-benar marah. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh,
aku akan menyerahkan yang berpakaian putih padamu. Saya tahu bahwa Anda sudah lama ingin bergerak. Petik 2. Hahaha, aku hanya menunggumu mengatakan itu. Xiao Su, yang membawa bendera bajak laut, tertawa terbahak-bahak. Sosoknya melintas, muncul seperti tornado hitam. Debu terbang dari tanah. Kemarahan Xiao Su menghancurkan debu menjadi apa-apa. Xiao Su menggunakan bendera bajak laut merah sebagai pedang. Saat dia mengembangkannya, bendera compang camping itu berkibar, mengeluarkan dengungan rendah. Akhirnya, itu berdengung keras. Anehnya, spanduk compang camping ini bisa mengeluarkan lolongan mengamuk yang menusuk. Kerumunan di sekitarnya mengeluarkan seruan kaget. Tanpa diduga, orang yang melakukan langkah pertama adalah pihak Xiao Chen. Pedang es salju Luo Feng memegang gagang pedangnya dengan tangan kanannya dan berkata, sepertinya pedang ini akan merasakan darah seorang yang mulia lagi. Ketika Luo Feng menghunus pedangnya, ada kilatan cahaya dingin, dan kepingan salju melayang turun. Seluruh area menjadi dingin, hawa dingin yang menyebabkan kepanikan dan kebingungan. Hal yang lebih mengerikan adalah cahaya pedang yang lebat itu. Kecemerlangannya begitu kuat dan mencolok sehingga tidak ada yang berani melihatnya. Saat Luo Feng menyerang, Yanxin dari Sekte Burning Moon juga menyerang. Yanxin dan Luo Feng seperti kutub yang berlawanan. Sosok Yanxin melintas, tampak seperti gunung berapi yang meletus. Auranya mengamuk dan tak tertandingi. Kemudian, bulan yang terang benderang membubung ke langit dari belakangnya. Bulan yang terang benderang menyinari Yanxin. Energi ini kemudian menyatu di tinjunya. Segera, tinju Yanxin berkobar dengan cahaya gemerlap, tidak lebih lemah dari cahaya pedang Luo Feng. Itu benar-benar kuat. Teriakan kaget datang dari kerumunan. Yanxin dan Luo Feng benar-benar hidup sebagai dua dari tiga talenta baru terkuat di wilayah Matahari Ungu. Tidak ada yang meragukan pukulan Yanxin bisa meledakkan Xiao Chen jika mendarat. Bagaimanapun, Xiao Chen sama sekali tidak dikenal dan hanya berkultivasi di tahap esensi Yin. Bagaimana dia bisa memblokir setengah langkah primal core Yanxin? Banyak orang berpikir bahwa pukulan ini akan membunuh Xiao Chen secara instan. Adapun Xiao Su, tidak ada yang berharap banyak darinya juga. Namun, karena dia adalah seorang kultivator inti primal kecil tahap awal, mereka percaya bahwa dia tidak akan mati begitu cepat. Kakak senior, ledakkan dia dengan satu pukulan, teriak murid-murid Sekte Burning Moon. Mereka semua sangat percaya diri pada Yanxin, dan suara mereka penuh kebanggaan. Ketika tinju mendekat, Yanxin berteriak, mati. Udara yang mengamuk dan berapi-api sepertinya akan membakar Xiao Chen. Di tanganmu. Itu tidak mungkin. Xiao Chen tertawa dingin dan melemparkan serangan telapak tangan. Ledakan. Angin datang dari telapak tangan Xiao Chen, dan bulan terang yang juga terbakar membubung dari belakangnya. Ketika telapak tangan dan kepalan tangan bertemu, tidak ada yang bergerak mundur sama sekali. Yanxin dari Sekte Pembakaran Bulan menganga pada Xiao Chen dalam kebingungan, kengerian memenuhi wajahnya. Telapak tangan Xiao Chen mengandung vital qi, niat pedang, dan energi esensi sejati yang tak terbatas, membuat Yanxin merasa seperti menghadapi lautan yang bergelombang, luas dan dalam. Kerumunan yang menonton tercengang. Adegan ini benar-benar tidak terduga. Untuk berpikir bahwa itu setara, Xiao Chen memblokir pukulan ini. Namun, yang lebih mengejutkan adalah bulan terang di belakang Xiao Chen berkobar. Bulan menerangi 5 kilometer dari langit seperti api. Darah memenuhi langit. Itu adalah darah panas Xiao Chen yang membara dengan ganas. Adegan ini sangat mengejutkan. Yanxin memuntahkan seteguk darah saat dia dipukul mundur. Ketika Yanxin jatuh ke tanah, bulan yang terang benderang di atasnya hancur. Kemudian, dia memuntahkan seteguk darah lagi. Kulitnya memucat, tampak kehabisan darah. Jenius. Hanya begitu-begitu. Xiao Chen melambaikan tangannya, menghilangkan bulannya yang cerah, dan angin kencang menyapu darah, hanya menyisakan sekelompok pembudidaya Purple Sun City yang terpana. Semua orang tercengang. Tak disangka, inilah hasilnya. Awalnya, semua orang mengantisipasi melihat Xiao Chen meledak dari satu pukulan. Siapa yang akan membayangkan bahwa Xiao Chen akan mengalahkan Yanxin dengan satu serangan telapak tangan? Namun, ini sama sekali tidak mengejutkan bagi Xiao Chen. Baik Yanxin maupun Luo Feng tidak berada di levelnya sejak awal. Mereka akan dapat memberikan tekanan padanya hanya setelah mereka menerobos ke alam inti primal. Dengan energi Yin Baleful berusia 10.000 tahun yang disempurnakan oleh Xiao Chen, energi esensi sejatinya setara dengan energi inti sejati setengah langkah dari pihak lain. Ini karena perbedaan dalam akumulasi, bukan sesuatu yang bisa dibuat dengan satu atau dua nilai kultivasi. Tanpa keuntungan dalam kultivasi, berharap untuk mengalahkan Xiao Chen, yang keinginannya,
kondisi mentalnya, vital ki, dan pemahamannya jauh melampaui mereka, hanya akan menjadi fantasi. An Yue, yang tersembunyi di balik bayang-bayang, mengungkapkan ekspresi aneh. Dia bergumam, siapa sebenarnya yang nona muda coba lindungi? Pedang es salju, Luo Feng, yang bertarung dengan Xiao Su, juga tercengang. Dia tidak mengantisipasi bahwa Xiao Chen akan mengalahkan Yan Xin begitu cepat. Ini jauh melebihi harapannya. Sial, mengapa menjadi seperti ini? Yan Xin, sampah itu. Segera, tekanan pada Luo Feng meningkat. Pertarungan dengan Xiao Su ternyata sangat sulit. Pihak lain bukanlah yang mulia inti primal kecil biasa. Xiao Su tidak hanya memiliki pengalaman bertarung yang kaya, tetapi gaya bertarungnya juga sangat tangguh. Pembunuhan Qi Xiao Su mengejutkan. Luo Feng telah membunuh banyak orang yang telah berperang melawannya. Namun, sebelum Xiao Su, pembunuhan Qi Luo Feng sama sekali tidak cukup. Bagaimanapun, Xiao Su pernah menjadi bos bajak laut, orang yang ganas yang mempertaruhkan kepalanya dalam perkelahian hampir sepanjang waktu. Pedang es salju, Luo Feng, membuat kesalahan besar dengan memperlakukan Xiao Su sebagai pembudidaya inti primal kecil tahap awal biasa. Sekarang, ada Xiao Chen yang menonton dari samping. Bahkan jika dia tidak bergerak, dia memberi tekanan besar pada Luo Feng. Strategi ke-36, jika semuanya gagal, mundur. Kebencian dan cinta tidak akan pernah pudar. Akan selalu ada kesempatan untuk mendapatkan kembali wajah di masa depan. Jika dia berakhir seperti Yan Xin, maka dia akan benar-benar berakhir. Dengan pemikiran ini, kilatan ganas melintas di mata Luo Feng. Kemudian, jiwa pedangnya yang 60% dipahami berkumpul di ujung pedangnya. Ketika Luo Feng mengayunkan pedangnya, angin kencang bertiup, dan es dan salju menyapu. Kemudian, dia berteriak, mengeluarkan serangan puncaknya. Dia ingin maju sebagai sarana mundur, mencari cara untuk pergi tanpa kehilangan muka. Kamu ingin bertarung sampai akhir denganku. Siapa yang takut? Siapa tahu, terlepas dari serangan pedang Luo Feng yang ganas, Xiao Su yang marah tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Xiao Su mengangkat spanduk bajak laut di tangannya dan menyerang bukannya mundur. Tubuh dan auranya menjadi satu dengan dunia. Ketika dia melompat ke depan, rasanya seperti seluruh dunia bergerak bersamanya. Menjadi satu dengan dunia, ini adalah keterampilan yang hanya dipahami oleh Yang Mulia. Di bawah ledakan ganas Xiao Su, cahaya merah tersembunyi muncul di ujung spanduk bajak laut. Puci, gerakan pedang sempurna Luo Feng tiba-tiba menunjukkan banyak celah. Xiao Chen mengangkat alisnya. Penampilan bukaan ini agak aneh. Yang disebut gerakan pedang atau gerakan pedang mengacu pada serangkaian gerakan lengkap saat senjata diayunkan. Sepertinya ujung pedang atau ujung pedang hanya bergerak ke satu arah dan bisa dipatahkan dari arah lain. Pada kenyataannya, itu tidak mungkin, kecuali ada celah dalam pergerakan. Jika tidak, tidak peduli bagaimana seorang pendekar pedang atau pendekar pedang mengubah gerakan mereka, yang lain akan dapat dengan mudah menekannya. Ujung pedang atau pedang hanyalah salah satu titik ofensif dari gerakan itu. Namun, saat ini, gerakan pedang Luo Feng tiba-tiba menunjukkan beberapa celah. Xiao Chen menganggap ini sangat aneh. Keduanya awalnya sama ketika mereka bertarung. Mengingat ini, Luo Feng akhirnya akan sangat menderita. Memang, seperti yang diharapkan Xiao Chen, Xiao Su dengan kejam mengambil kesempatan ini. Dia tertawa gila, dan spanduk bajak laut menyerang lebih dulu, menusuk dada Luo Feng tanpa perlawanan. Ledakan. Dia menjepit Luo Feng ke tanah. Puci. Darah terus mengalir keluar dari mulut Luo Feng. Kebingungan dan kepanikan muncul di wajahnya saat dia berseru, bagaimana ini bisa terjadi? Di Idle Cloud Restaurant, lelaki tua ini menunjukkan rasa hormat kepadamu. Jangan berpikir bahwa saya mudah diganggu karena itu. Apa yang kamu katakan saat itu? Aku tidak bisa membicarakanmu dengan santai. Nah, orang tua ini akan. Kamu sampah. Jelas, mantan bos bajak laut itu telah menekan rasa frustrasinya untuk waktu yang lama. Saat itu, orang ini mempermalukannya di depan semua orang karena komentar biasa, memaksanya untuk minum secangkir anggur. Kapan Xiao Su dipermalukan oleh seorang junior sebelumnya? Kerumunan tercengang. Tanpa diduga, 2 dari 3 talenta baru terkuat dari wilayah Matahari Ungu dikalahkan begitu cepat. Xiao Chen, izinkan saya memberitahu Anda ini, masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Pengaruh Sekte Burning Moon dan Ice Snow Mountain Manor bahkan lebih mengerikan dari yang Anda bayangkan. Kamu benar-benar tidak akan bisa meninggalkan Purple Sun City. Disematkan ke tanah oleh spanduk bajak laut, Luo Feng merasa sangat cemberut. Sejak debutnya, ini adalah pertama kalinya dia dipermalukan seperti ini.
Aku pasti akan membalas penghinaan hari ini 100 kali lipat. Membayarnya 100 kali lipat. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia tertegun sejenak. Hati pria sulit diprediksi. Dia menyipitkan matanya pada pedang es salju, Luo Feng. Kamu hanya mencari penghinaan untuk dirimu sendiri. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain untuk itu. Tidakkah kamu berpikir bahwa aku bisa dengan mudah menamparmu sebagai balasan di Idle Cloud Restaurant? Namun, mengapa saya tidak melakukannya? Itu bukan karena aku takut padamu atau Ice Snow Mountain Manor di belakangmu. Itu karena tidak perlu. Namun, di Paviliun Awan Ungu, setiap orang memiliki hak untuk menawar apa yang mereka inginkan. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Kaulah yang terus mendorongku. Diam kau, sampah. Aku adalah talenta baru terkuat dari Ice Snow Mountain Manor. Aku adalah pedang es salju, Luo Feng. Apakah Anda pikir Anda dapat membandingkannya dengan saya? Luo Feng hanya menolak untuk mendengarkan apapun yang dikatakan Xiao Chen, hanya menunjuk Xiao Chen, memotongnya. Kamu sampah. Jangan berpikir bahwa Anda luar biasa karena menginjak-injak saya. Biarkan saya memberitahu Anda ini, jangan pikirkan itu. Maaf, kamu salah, aku benar-benar tidak menyangka sama sekali. Bang! Tanpa peringatan apapun, Xiao Chen tiba-tiba menjentikkan jarinya. Pedang tajam Qi melesat keluar, dan kepala pedang es salju Luo Feng terbang ke udara. Mata Luo Feng terbuka lebar, dia mati dengan mata terbuka. Ini adalah hasil yang tidak pernah dia harapkan sama sekali. Kemudian, Xiao Chen menoleh dan melirik Yan Xin, yang terbaring di tanah. Ketika Yan Xin merasakan tatapan ini, kengerian aneh menyebar di hatinya. Yan Xin mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa dan merangkak di tanah dengan susah payah, semua itu agar dia bisa pergi sejauh mungkin dari monster yang bernama Xiao Chen. Dia memotong sosok yang sangat menyesal, begitu ketakutan sehingga dia bergegas untuk melarikan diri. Dia tidak lagi memiliki penampilan arogan seperti sebelumnya. Sekarang, hanya dengan satu pandangan, Yan Xin menjadi sangat ketakutan sehingga dia merangkak. Ketika semua orang melihat ini, mereka tercengang, tetap tercengang dan terdiam untuk waktu yang lama. Adegan ini memberi mereka kejutan yang terlalu besar. Ayo pergi. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan tidak mengambil tindakan lebih lanjut terhadap Yan Xin. Orang itu sudah lumpuh. Saat sosok putih itu pergi, kerumunan melihat Luo Feng tanpa kepala di tanah dan Yan Xin yang merangkak dengan sedikit tidak percaya. Dua talenta baru yang bangga mencoba menghakimi Xiao Chen, tetapi yang satu berakhir mati sementara yang lain kehilangan semua martabatnya. Xiao Chen berjubah putih. Nama orang ini akan mengguncang Purple Sun City. Setelah pertempuran ini, wilayah Matahari Ungu hanya memiliki satu bakat baru yang tersisa, Feng Buyu. Aku bertanya-tanya, dari mana dia berasal? Kondisi mental, temperamen, dan kekuatannya tampaknya jauh melampaui ketiga talenta baru itu. Kita lihat saja nanti. Masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Para ahli dari Burning Moon Sect dan Ice Snow Mountain Manor akan segera datang dan menyelesaikan masalah ini. Setelah Xiao Chen jauh, kerumunan berdengung dengan spekulasi, menjadi sangat bising. Tepat pada saat ini, Feng Buyu, bakat baru terakhir yang banyak orang pikirkan, sedang memimpin sesepuh sekte dan murid-muridnya untuk menunggu orang tertentu di luar kota Matahari Ungu. Kelompok orang sekte pengejar angin yang dipimpin oleh Feng Buyu diam-diam menunggu waktu mereka di tengah bukit pasir kuning yang bergulir. Feng Buyu tidak pergi ke pelelangan Paviliun Awan Ungu tetapi kehabisan kota Matahari Ungu. Siapapun akan menganggap tindakannya aneh. Klip-klip, klip-klop, klip-klop. Tiba-tiba, suara tapak kaki terdengar. Seorang lelaki tua dengan tunggangan halus memasuki garis pandang Feng Buyu. Ketika tuan kuda itu melihat orang banyak yang menunggu di kejauhan, dia sangat ketakutan, dia dengan cepat mundur. Kakak senior, targetnya telah muncul. Senyum sinis menyebar di wajah Feng Buyu saat dia berkata dengan acuh tak acuh, Paman bela diri, aku akan menyerahkannya padamu. Jangan khawatir, dia tidak bisa lari. Orang yang menjawab sebenarnya adalah orang tua Major Primalcore. Kemudian, sosoknya melintas, menghilang dari grup. Ketika pria tua itu muncul lagi, dia membawa seorang pria berpakaian kuning, yang dia lemparkan ke tanah. Pria berbaju kuning itu kesakitan luar biasa. Jelas, sebelum tiba di sini, dia sudah mengalami putaran siksaan. Ketika pria berbaju kuning ini melihat Feng Buyu, dia seperti melihat penyelamatnya. Tuan Muda Feng, saya tidak memiliki keluhan atau dendam dengan sekte pengejaran angin. Kenapa kamu menangkapku? Petik 2. Feng Buyu menjawab, hentikan omong kosong itu. Saya punya pertanyaan, di mana spanduk bajak laut yang Anda peroleh dari laut kuburan sekarang? Petik 2. Ah,
Saat pria berpakaian kuning mendengar itu, kepanikan muncul di wajahnya. Spanduk bajak laut apa? Aku tidak tahu. Saya tidak tahu apa-apa. Kalahkan dia dengan kejam. Pukul dia sampai dia memberitahu kita semuanya. Feng Buyu menginstruksikan dengan dingin, tidak repot-repot mengatakan omong kosong apapun. Aliansi Bajak Laut, sebuah organisasi bajak laut di surga berbintang di seluruh alam seribu besar, menganggap pembajakan sebagai pekerjaan. Sikapnya agak tidak biasa. Lagi pula, pembajakan bukanlah pekerjaan dengan reputasi yang baik. Dibandingkan dengan institusi kuat seperti Asosiasi Alkemis atau Myriad Image Tower, aliansi bajak laut juga agak tidak biasa. Meskipun terlihat longgar dan santai, pada kenyataannya, itu sangat terorganisir dengan baik, dengan banyak departemen yang memiliki keterampilan khusus. Hanya pembangunan kapal bajak laut adalah misteri yang tidak dapat dipahami oleh banyak sekte besar. Aliansi bajak laut di kota Matahari Ungu berada di sisi barat kota, di tengah danau yang sunyi dan luas. Dimanapun seseorang berada di kota Matahari Ungu yang ramai dan sibuk, seseorang akan merasakan getaran komersial yang kuat, dengan semua rumah lelang, toko ramuan, toko alat mendalam, pasar, dan jenis toko lainnya. Namun, sisi barat kota adalah pengecualian. Itu tampak sangat berbeda seolah-olah Xiao Chen telah berjalan ke kota lain. Xiao Su sangat akrab dengan tempat ini. Bagaimanapun, dia adalah mantan bos bajak laut. Apalagi, ketika dia mendapatkan kapal baru, dia membelinya dari aliansi bajak laut. Kakak, karena kamu menerima kapal bajak lautku, kamu harus mendaftar di aliansi bajak laut dan kemudian secara resmi mendapatkan medali identitas, Xiao Su menjelaskan dengan penuh semangat sambil membawa spanduk bajak laut. Saat kelompok itu melintasi jalan-jalan di sisi barat kota, sebuah danau luas yang dipenuhi dengan banyak kapal bajak laut muncul di depan mata kelompok itu. Setiap saat, kapal bajak laut terbang naik dan turun, itu adalah sarang lebah aktivitas. Adegan itu tampak sangat megah. Jika seseorang tidak menyadari situasinya, dia akan mengambil tempat ini sebagai pelabuhan. Xiao Chen menoleh dan sangat terkejut. Dia melihat kapal bajak laut yang sangat tangguh. Di tengah kapal bajak laut ini, Xiao Su terlihat sangat biasa-biasa saja. Xiao Su, berapa kelas kapal bajak lautmu? Setelah mendengar ini, Xiao Su menjawab dengan malu-malu, kapal bajak laut memiliki peringkat hingga 9 bintang. Di atas 9 bintang adalah raja. Di atas raja adalah legenda. Kapal saya yang rusak tidak secara normal, bahkan 1 bintang. Petik 2. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia agak tercengang. Mengapa? Sederhananya, tidak ada uang. Ada juga hal lain, nilai saya tidak cukup tinggi. Kapal bajak laut inferior seperti itu dapat dibeli secara bebas oleh bajak laut manapun. Namun, seseorang harus menjadi kapten bintang 1 untuk membeli kapal bajak laut bintang 1. Petik 2. Fei petik terbalik R bertanya dengan penuh minat, bagaimana cara seseorang meningkatkan nilai kapten mereka. Dengan kekuatan bela diri seseorang sebagai fondasinya. Kemudian, jarak tempuh perjalanan mereka dan menyelesaikan misi aliansi bajak laut dapat menambah lebih banyak poin. Apakah itu sulit? Fei petik terbalik R bertanya lebih lanjut. Sepertinya adegan besar itu mengilhami minatnya yang kuat pada bajak laut. Ketika orang bertanya tentang bajak laut, Xiao Su dengan senang hati menjawab. Dia tersenyum dan berkata, tentu saja, itu sulit. Di seluruh Great Thousand Realms, hanya ada 100 kapten bintang 9. Adapun Raja Bajak Laut, hanya ada 7. Ujian kenaikan peringkat menjadi semakin sulit dari 1 bintang menjadi 9 bintang. Petik 2. Berapa banyak bintangmu? Saya, di masa lalu, saya memiliki kesempatan untuk mencapai 3 bintang. Namun, tidak perlu menyebutkan hal-hal masa lalu. Sekarang, saya tidak sesuai dengan standar. Kamu pasti sedang membual. Xiao Su tersenyum, dan yang mengejutkan, dia tidak membantah. Saat kelompok itu berbicara, sebuah bayangan tiba-tiba menyelimuti mereka. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat kapal bajak laut besar dan sangat kejam perlahan turun dari langit. Kapal itu memiliki panji bajak laut emas, dihiasi dengan 3 bintang emas berkilauan di bawah matahari terbenam keemasan, di haluannya. Kapal bajak laut yang berkerumun padat di danau yang luas tiba-tiba berpisah, menghasilkan area air yang kosong. Matahari terbenam emas. Seluruh sisi barat kota memasuki hiruk-pikuk. Semua orang berteriak, matahari terbenam emas. Matahari terbenam emas. Suara-suara itu melonjak seperti gelombang, setiap gelombang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Itu adalah kapal bajak laut bintang 3, Golden Setting Sun. Itu menonjol di antara kapal bajak laut bintang 1 dan bintang 2, seperti seorang raja yang menerima penghormatan dari orang banyak. Semua perompak menghentikan apa yang mereka lakukan,
berlari ke pantai, dan bersorak. Sepertinya selain kuat, kelompok bajak laut Golden Setting Sun ini memiliki sejarah khusus. Kalau tidak, itu tidak akan diperlakukan seperti ini. Saya ingat ketika saya masih muda, saya mendengar tentang kelompok bajak laut pengaturan emas, kata Luo Nan agak ragu. Semua bajak laut bersorak, hanya Xiao Su yang menunjukkan ekspresi yang agak rumit. Dia berkata dengan lembut, ini adalah kelompok bajak laut lokal dan satu-satunya bintang 3 di wilayah Matahari Ungu, kebanggaan dan kegembiraan setiap bajak laut wilayah Matahari Ungu. Fei petik terbalik menatap kapal bajak laut bintang 3 dengan tatapan berapi-api dan tidak memperhatikan tatapan aneh Xiao Su. Dia tersenyum dan berkata, saya hanya tahu bahwa Anda membual. Lihatlah betapa luar biasanya kelompok bajak laut bintang 3 ini, semua orang di kota bersorak untuk mereka. Saat Xiao Su membawa spanduk bajak laut compang camping itu, dia tampak agak sedih. Dia berkata dengan lemah, terdengar agak sedih, ya, aku hanya bisa menyombongkan diri. Aku hanya bajak laut yang buruk. Sepanjang jalan, Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa. Namun, dia melihat semuanya. Sepertinya Xiao Su ini adalah bajak laut yang punya cerita. Ayo pergi. Ini adalah kemuliaan orang lain. Hanya melihat akan dilakukan. Saya harus pergi ke aliansi bajak laut dan menjual beberapa barang. Saya juga harus menangani prosedur dengan cepat, Xiao Chen mengingatkan anggota kelompok lainnya. Baru pada saat itulah mereka mengalihkan pandangan kerinduan mereka dari kapal bajak laut bintang 3. Itu mudah. Saya masih memiliki beberapa teman lama di aliansi bajak laut kota Matahari Ungu. Kakak, ayo pergi. Aku akan mengantarmu. Xiao Su segera mengganti ekspresi tak berdayanya dengan senyuman dan memimpin jalan ke depan. Di tepi danau, ada gumpalan cahaya biru berbentuk layar air. Saat kelompok itu semakin dekat, cahaya biru berair semakin besar dan jelas dan akhirnya mengungkapkan siluet istana di layar air. Di sekitar siluet itu ada sesuatu yang terus-menerus seperti tembok kota. Jika dilihat secara keseluruhan, meskipun tampak seperti istana, itu lebih merupakan kota kastil yang besar dan mandiri. Itu adalah aula bajak laut, inti dari aliansi bajak laut. Tempat itu tidak bisa dibobol oleh para pembudidaya laut awan. Ini benar-benar aman. Saat menyebutkan aula bajak laut, Xiao Su sangat hormat dan bangga. Setelah mengukur istana sejenak, Xiao Chen dan yang lainnya berjalan melalui layar air biru. Semua orang merasa pusing seolah-olah dunia ini berputar. Vertigo segera hilang. Apa yang masuk ke mata mereka adalah istana dan dunia yang terhubung dengan istana. Xiao Chen, Fei Er, dan Luo Nan merasa agak terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka masuk. Daripada menyebut ini aula bajak laut, itu mungkin juga kota bajak laut yang terdiri dari istana yang tak terhitung jumlahnya. Aliansi bajak laut langit berbintang 1000 alam besar. Dinding istana diukir dengan kata-kata emas yang berkedip-kedip ini. Melewati tembok istana adalah deretan patung Raja Bajak Laut yang terkenal dalam sejarah. Hanya dengan menjadi legenda, patung mereka akan didirikan di setiap aula bajak laut dari aliansi bajak laut. Prosedur serah terima tidak rumit. Di istana yang berspesialisasi dalam menangani hal-hal seperti itu, Xiao Chen dengan lancar memperoleh token kaptennya sendiri. Mulai hari ini, Xiao Chen adalah bajak laut sejati. Saat token kapten ditingkatkan, seseorang akan menikmati hak istimewa dan perlakuan istimewa yang semakin baik di aliansi bajak laut. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam saat dia memegang token bajak laut. Ini mungkin kartu untuk dia mainkan. Ayo pergi. Saya akan membawa Anda untuk menemukan teman saya dan membantu kakak memindahkan semua barangnya. Petik 2. Pasar gelap dalam aliansi bajak laut di Purple Sun City adalah tempat termudah dan tercepat untuk memindahkan barang-barang yang meragukan. Sekitar 7 menit kemudian, Xiao Chen melihat teman lama Xiao Su di istana pasar gelap. Orang ini benar-benar tua, seorang lelaki tua berpakaian hitam yang wajahnya dipenuhi kerutan dan ekspresi telah mengalami banyak kesulitan, terlihat agak ceroboh. Wang Su, aku dengar kamu mengganti namamu. Pria tua berpakaian hitam itu segera mulai mengejek dengan kasar ketika dia melihat Xiao Su. Xiao Su berkata dengan malu-malu, Gui tua, pengumpulan informasimu sangat efisien. Kamu terlalu banyak berpikir. Saatmu itu datang padaku untuk memperbaiki kapal, mereka memberitahuku. Ini pasti kapten baru dari kelompok bajak laut pedang hitam, kata lelaki tua berpakaian hitam itu tanpa tergesa-gesa sambil menatap Xiao Chen. Xiao Chen mengangguk dan berkata dengan tenang, saya Xiao Chen. Salam untuk senior Gui. Gui tua, hentikan dengan omong kosongmu. Ayo bergerak, kakakku ingin menjual beberapa barang. Bantu saya melihat dan memberi kami harga yang bagus, kata Xiao Su tidak sabar.
Pria tua berpakaian hitam itu tertawa terbahak-bahak. Saat dia hendak mengatakan sesuatu kepada Xiao Chen, ekspresinya tiba-tiba berubah. Pria tua berpakaian hitam itu memandang Xiao Su dan berkata, tunjukkan padaku spanduk bajak laut yang kamu bawa. Apa yang kamu lihat? Ini adalah harta saya. Aku tidak menjualnya, kata Xiao Su gugup. Aku menyuruhmu untuk menunjukkannya padaku. Lakukan saja, dan cepatlah. Sebelum Xiao Su setuju, pria tua berpakaian hitam itu melangkah maju dan menyambar spanduk bajak laut. Sepasang tangan besar dan kasar yang dipenuhi kapalan mulai menggosok tiang spanduk yang berkarat. Tiba-tiba, Xiao Chen mengangkat alisnya, heran. Tanpa diduga, tiang spanduk perlahan menjadi cerah. Beberapa karat berbintik-bintik jatuh, dan spanduk bajak laut bersinar dengan cahaya merah samar, berapi-api. Biasa-biasa saja, pola rusak parah muncul di ujung tiang spanduk. Ekspresi pria tua berpakaian hitam itu berubah secara radikal saat dia berseru, agak ngeri, spanduk perang darah merah. Spanduk perang darah merah dari Raja Bajak Laut Darah Merah yang legendaris. Raja Bajak Laut Darah Merah. Setelah mendengar pria tua berpakaian hitam itu menyebut nama itu, Xiao Su tidak bisa lagi tetap tenang. Gui tua, sebaiknya kamu tidak menipuku. Penilai paviliun awan ungu itu bahkan tidak bisa menilainya, namun kamu bisa tahu hanya dengan menyentuhnya. Petik 2. Pria tua berpakaian hitam itu memandang Xiao Su dengan jijik. Ada spesialisasi di setiap keterampilan. Berapa lama saya berada di aliansi bajak laut? Berapa kali aku memberanikan diri? Para penilai itu bahkan tidak tahu berapa banyak raja bajak laut yang telah diangkat oleh aliansi bajak laut. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan saya? Namun, mereka pasti tahu bahwa spanduk bajak laut ini luar biasa. Hanya saja mereka tidak bisa menilainya. Apakah saya benar? Saat melihat penampilan kaget Xiao Su, Gui tua tertawa. Aku sudah tahu jawabannya, berdasarkan ekspresimu. Namun, hal ini adalah kentang panas. Saya sarankan Anda menyerahkannya ke aliansi bajak laut. Dengan begitu, kamu akan bisa naik menjadi Kapten Bintang 3 secara langsung. Namun, terserah Anda untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Petik 2. Xiao Su menunjukkan ekspresi rumit saat dia melihat Xiao Chen dan berkata, kakak, kamu harus membuat keputusan. Lagi pula, kamulah yang membayar spanduk bajak laut ini. Petik 2. Xiao Chen merasa sedikit bingung mendengar semua itu. Dia mengangkat tangannya dan berkata, tunggu sebentar. Pertama, beritahu saya apa yang sebenarnya terjadi. Pria tua berpakaian hitam itu memandang Xiao Chen dan berkata, apa yang terjadi? Apakah Anda melihat patung-patung itu di pintu masuk aliansi bajak laut? Iya, Xiao Su memberitahuku bahwa hanya legenda di antara Raja Bajak Laut yang memiliki kualifikasi untuk menempatkan patung mereka di depan aliansi bajak laut. Gui tua mengangguk dan berkata, itu benar. Namun, apa yang orang luar tidak tahu adalah betapa sulitnya untuk mencapai ini. Untuk bajak laut biasa, Raja Bajak Laut sudah menjadi orang yang legendaris. Namun, memiliki patung mereka sendiri yang didirikan di depan aliansi bajak laut setelah mereka mati, menerima kekaguman dan rasa hormat dari generasi selanjutnya, adalah pengejaran seumur hidup dari setiap Raja Bajak Laut. Menjadi Raja Bajak Laut saja tidak cukup. Seseorang perlu menjadi legenda-legenda untuk memenuhi syarat. Aliansi bajak laut didirikan tidak lama setelah kebangkitan zaman bela diri, tetapi bahkan belum ada 100 raja bajak laut legendaris. Dari awal zaman bela diri hingga sekarang, ada kurang dari 100 raja bajak laut legendaris. Ini benar-benar sulit. Xiao Chen merenung sejenak sebelum menjawab, Raja Bajak Laut Darah Merah adalah salah satunya. Iya, dia adalah patung yang memegang spanduk perang merah. Apakah Anda sekarang mengerti seberapa tinggi tempatnya di hati bajak laut? Selanjutnya, ini adalah spanduk di mana ia menjadi terkenal. Tanpa diduga, itu muncul kembali. Nilainya yang luar biasa tidak perlu diragukan lagi. Xiao Su menyela, yang terpenting, tepat sebelum setiap Raja Bajak Laut legendaris meninggal, mereka akan mengubur harta mereka di kedalaman laut berbintang. Memiliki spanduk perang darah merah setara dengan kesempatan untuk mewarisi harta Raja Bajak Laut Darah Merah. Ini juga mengapa Gui tua menyarankan agar saya menyerahkannya kepada aliansi bajak laut. Itu karena nilainya terlalu besar. Begitu berita itu bocor, itu akan memacu seluruh wilayah Matahari Ungu untuk bertindak. Tunggu, itu tidak benar. Itu seharusnya menjadi seluruh Grave Sea Cluster. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia menyadari bahwa dia harus berhati-hati tentang ini. Di sisi lain, Luonan dan Feier agak ketakutan. Xiao Su tersenyum bodoh. Ini kejutan. Tanpa diduga, mataku begitu tajam. Spanduk perang Raja Bajak Laut legendaris. Selanjutnya,
Itu adalah bendera Raja Bajak Laut Darah Merah, bajak laut yang paling saya hormati. Menurut legenda, dia berkelana ke 7 lautan bintang terlarang yang besar. Tidak ada bagian dari surga berbintang yang tak terbatas yang tidak dapat dijangkau oleh kelompok bajak laut darah merah. Aku menangkap legenda. Gui tua berpakaian hitam yang ceroboh itu tersenyum dingin. Berhenti bermimpi. Pertama, pikirkan bagaimana melindungi hidup Anda sendiri. Saya tidak percaya bahwa ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia ini. Setelah gelembungnya pecah, Xiao Su terkejut untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, sialan. Apa yang harus kita lakukan? Biasanya, aku akan menyeringai lebar dalam mimpiku jika aku bisa menjadi bajak laut bintang 3. Namun, saya benar-benar akan merasa tidak puas menjadi kapten bintang 3 dengan mengorbankan spanduk perang darah merah. Petik 2. Xiao Chen, yang berdiri di samping, lebih tenang. Lagi pula, pada saat ini, spanduk perang darah merah ini hanyalah peninggalan yang compang camping. Biarkan aku melihat spanduk perang. Xiao Chen mengambil spanduk perang dari tangan Old Gui. Dia merasa itu berat, jauh lebih berat dari yang dia duga. Setelah itu, aura mulia yang tak terbatas menyebar dari tangannya ke seluruh tubuhnya. Itu seperti usia yang jauh muncul di benaknya, adegan Raja Bajak Laut Darah Merah menyapu semua tempat dengan cara yang sulit diatur. Keinginan kuat untuk bertarung menyebar ke seluruh tubuh Xiao Chen. Darah di tubuhnya mendidih gelisah. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam. Tidak heran ketika Xiao Su bertarung dengan pedang es salju, dia berada di atas angin dan dengan mudah mengalahkan pihak lain. Jelas ada hubungan erat dengan spanduk perang. Ini adalah harta yang bagus. Jika spanduk perang ini bisa diperbaiki, hanya dengan menganggapnya sebagai senjata, seberapa kuatkah itu? Kakak, bagaimana menurutmu? Bahkan sekarang, Xiao Su masih gugup dan bersemangat, pidatonya tidak lancar. Xiao Chen menyerahkan spanduk perang kepada Xiao Su. Kemudian, dia melihat dengan tenang ke pria tua berpakaian hitam itu dan bertanya, Senior Gui, seberapa yakin Anda mengembalikan spanduk perang ini ke puncaknya? Pria tua yang ceroboh itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak mampu. Paling-paling, saya bisa mengembalikannya ke 20% dari kekuatan puncaknya. Namun, penggunaan terbesar dari spanduk perang bajak laut ini adalah untuk meningkatkan kekuatan kapal bajak laut. Xiao Chen tersenyum dan berkata, Gui Senior benar-benar rendah hati. Mampu mengembalikannya ke 20% sudah cukup luar biasa. Saya ingin berbisnis dengan Anda. Dari saat pertama Xiao Chen melihat Senior Gui, dia merasa bahwa pihak lain itu luar biasa. Ketika pihak lain menilai spanduk perang darah merah, Xiao Chen sudah yakin padanya. Hehe, saya hanya berurusan dengan transaksi besar. Bagus. Yang ingin saya lakukan adalah transaksi besar. 1 juta giok roh kelas medial. Apakah itu cukup besar? Petik 2. Saat Xiao Chen mengatakan itu, Senior Gui menarik senyumnya, dan ekspresinya perlahan berubah serius. Matanya berkilauan dengan cahaya tajam seolah-olah dia mencoba melihat melalui Xiao Chen. Sayangnya, dia gagal. Aura dan tatapannya tidak memberi tekanan pada Xiao Chen. Senior Gui berkata, 1 juta giok roh kelas medial. Xiao Chen berjubah putih, siapa sebenarnya kamu? Pada awalnya, Senior Gui mengira Xiao Chen hanyalah seorang murid elit dari sekte peringkat 3. Namun, sepertinya dia tidak sesederhana itu. Diam-diam, Xiao Chen melepaskan sedikit dari garis keturunan Azure Dragon yang ditekan oleh Liontin Buddha. Kemudian, mata surgawi desolate besarnya tiba-tiba muncul. Cahaya keemasan yang cemerlang dan menyilaukan di mata Xiao Chen berkelebat sesaat, begitu cepat sehingga yang lain tidak menyadarinya. Mata Dewa Sunyi yang hebat. Senior Gui mundur selangkah saat dia melihat Xiao Chen, matanya penuh kejutan. Setelah waktu yang lama, dia berkata, aku akan melakukannya. Namun, jika itu hanya memulihkan spanduk perang darah merah, tidak perlu sejumlah besar giok roh kelas medial, kan? Petik 2. Xiao Chen mengangguk. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan Cycle Throne muncul. Saya juga membutuhkan Anda untuk membantu saya meningkatkan Cycle Throne ini. Saya ingin Anda menambahkan keuntungan dari kapal bajak laut ke tahta saya. Juga, kapal bajak laut Xiao Su perlu diperbaiki. Itu setidaknya harus menjadi kapal bajak laut bintang 2 puncak. Petik 2. Tahta ini, dengan pikiran, Cycle Throne berubah menjadi bentuk kereta perangnya di depan tatapan kaget lelaki tua berpakaian hitam itu, langsung membuatnya terpana. Senior Gui bergerak di sekitar tahta siklus, menatapnya lekat-lekat. Dia memuji, luar biasa. Ini benar-benar indah. Aku bisa melihat bayangan harta karun ajaib zaman abadi di dalamnya.
Keterampilan yang dibutuhkan untuk memperbaiki ini dan formasi semuanya menunjukkan penguasaan yang sangat tinggi. Petik 2. Mata Gui tua ini memang tajam. Pemurnian dan formasi adalah hasil dari Mo Chen menggunakan buku pekerjaan surgawinya. Secara alami, mereka luar biasa. Namun, saat itu, dia tidak mempertimbangkan konstruksi spasial dan level dari 1000 besar alam. Oleh karena itu, Cycletrone kurang sekarang dan perlu ditingkatkan. Old Gui mengungkapkan ekspresi yang agak canggung. Namun, modifikasi pribadi dari kapal bajak laut tidak benar-benar sesuai dengan aturan aliansi bajak laut. Kalau tidak, mengapa itu menjadi transaksi besar? Xiao Chen tersenyum. Xiao Su merasa sangat bersemangat ketika mendengar itu. Dia segera mengeluh, Gui tua, berhentilah berpura-pura bodoh. Anda telah melakukan banyak modifikasi pribadi seperti itu. Saat itu, kau juga yang bekerja di kapalku. Berhenti berpura-pura. Mendengar bahwa kapal bajak lautnya akan dimodifikasi, Xiao Su tentu saja senang. Dia sudah lama ingin melakukan ini tetapi tidak memiliki spirit jades. Kamu bangsat. Tak apa, aku menyerah. Namun, saya akan mengatakan ini sekarang. Berikan aku 1 juta giok roh kelas medial terlebih dahulu. Saya tidak akan memajukan biayanya, saya juga tidak mampu melakukannya. Kemudian, senior Gui tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Meningkatkan tahta, mengubah kapal bajak laut, dan juga memulihkan spanduk perang, mengapa saya merasa kalah, dia bergumam pada dirinya sendiri ketika dia menghitung biayanya, bertanya-tanya apakah dia dibutakan oleh 1 juta spirit jades dan berpikir dengan tidak jelas. Anak nakal, Anda tahu mengapa saya bekerja dengan Anda. Mata surgawi desolate besar, aku benar-benar meremehkanmu sejak awal. Namun, sejujurnya, tidak ada yang berani memodifikasi kapal bajak laut secara pribadi, terutama ke level 2 star. Saya mengambil risiko ini sekali saja karena Wangsu dan garis keturunan Grid Desolate Anda. Suara senior Gui terdengar di benak Xiao Chen. Terima kasih banyak, senior. Hah, saya bahkan tidak yakin apakah saya untung atau rugi dalam transaksi ini. Sudahlah, aku akan menganggapnya sebagai teman, desah Gui tua. Xiao Chen tersenyum dan berkata, senior Gui, terima kasih telah memberiku ini. Lalu, izinkan saya memberitahu senior lebih banyak tentang pemikiran saya tentang cara meningkatkan tahta. Petik 2. Tepat pada saat ini, sekelompok orang berjalan ke toko senior Gui dengan langkah kaki yang berat. Pemimpin itu berpakaian megah dalam pakaian kapten standar. Pakaiannya berkilauan dengan permata yang berkilauan. Dia dicukur bersih dan tampak bangga, memancarkan aura yang menonjol dari kerumunan. Ketika Xiao Su menoleh dan melihat orang ini, ekspresinya berubah drastis. Dia tertegun sejenak, kemudian, urat hijau menonjol di dahinya, dan dia harus menahan amarahnya. Ketika kapten setengah baya melihat Xiao Su, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Setelah tertegun beberapa saat, dia menilai Xiao Su sambil tersenyum. Aku dengar kamu mengalami masa-masa sulit, tapi aku tidak menyangka akan seburuk ini. Anda benar-benar telah jatuh ke titik menjadi pembawa bendera seseorang. Petik 2. Melihat suasana luar biasa dari orang ini, Feier berjalan ke Old Gui dan berbisik, Tuan, siapa ini? Bai Yan, Kapten Kelompok Bajak Laut Pengaturan Emas, Kapten Bintang 3, Cahaya Bajak Laut Wilayah Matahari Ungu. Dia dulunya adalah komandan kedua Xiao Su, Gui tua bergumam dengan ekspresi rumit. Fei petik terbalik air menganga, jelas terkejut. Dia tidak mengharapkan ini sama sekali. Memikirkan bahwa pemimpin kelompok bajak laut pengaturan emas, yang disorak-sorai oleh seluruh kota, pernah menjadi komandan kedua Xiao Su. Namun, kamu benar-benar memiliki tekad yang kuat. Anda lebih suka membawa spanduk untuk orang lain daripada datang ke grup bajak laut pengaturan emas matahari saya. Bai Yan mengejek perlahan, dengan nada yang sangat alami, saat dia memandang rendah Xiao Su. Betapa tercela, Xiao Su, yang telah menahan amarahnya, tidak bisa lagi menahannya. Jadi, dia mengutuk dan melemparkan spanduk perang ke samping. Kemudian, dia menyerbu ke depan dan meraih kerah Bai Yan dan mengangkatnya. Kamu tidak pantas memakai pakaian ini. Anda sama sekali tidak layak menjadi kapten. Bahkan jika aku tidak berharga dan tidak memiliki martabat, jatuh ke titik memohon, aku masih lebih baik daripada orang tak tahu malu sepertimu. Ekspresi 4 orang di belakang Bai Yan sedikit berubah saat mereka melepaskan pembunuhan Qi. Keempatnya sebenarnya adalah ahli minor primal core tahap akhir yang telah mengalami ratusan pertempuran. Dengan satu pandangan, jelas bahwa mereka tidak lemah sama sekali. Bai Yan melambaikan tangannya, menghentikan 4 di belakangnya dari bergerak maju. Kemudian, dia tersenyum tipis dan berkata,
Aku hanya suka melihat penampilanmu yang marah tapi tak berdaya. Ledakan. Bai Yan tiba-tiba mengeluarkan aura yang kuat, dan Xiao Su terbang kembali, muntah darah. Bai Yan merapikan pakaiannya dan berkata dengan tenang, kamu seharusnya berterima kasih padaku. Jika bawahan saya menyerang, Anda akan mati. Aku akan memakai pakaian ini dengan benar. Kadang-kadang, saya akan kembali ke Purple Sun City dan memberitahu Anda bahwa saya tidak hanya bisa menjadi kapten, tetapi saya juga lebih baik daripada sampah seperti Anda, melangkah lebih jauh. Kamu, Xiao Su sangat frustrasi sehingga dia memuntahkan seteguk darah lagi. Kemarahan membara di matanya. Saat Xiao Su hendak menyerbu ke depan, sebuah tangan di bahunya menghentikannya.